Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian tekanan hidrostatik pada semester 2 ini, materi kita yang baru ya. Ya, seperti yang kalian ketahui, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu ya. Besarnya tekanan bergantung kepada ketinggian zat cair, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatik hanya berlaku pada zat cair, yang tidak bergerak. Jadi tekanan hidrostatis ini berlakunya itu pada zat cair yang tidak bergerak. Sedangkan tekanan zat cair yang bergerak akan dipelajari lebih lanjut dalam mekanika fluida. Kalian juga bisa lihat pada buku cetak halaman 231 ya. Bisa dilihat di buku cetaknya di halaman 231. Nah, kalau mekanika fluida tadi adalah zat yang dapat mengalir. Kita ingat bahwa wujud zat itu ada 3 ya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, zat yang tergolong fluida adalah zat cair dan gas. Nah, zat cair dan gas ini memiliki massa sehingga memiliki berat, dan pada saat berada di suatu tempat yang memiliki luas tertentu dapat menghasilkan tekanan. Nah, jadi zat cair dan zat gas itu memiliki tekanan ya. Nah, ini adalah rumus tekanan hidrostatis, yaitu P adalah tekanan hidrostatis. Jadi P itu untuk dilambangkan tekanan hidrostatis ya. Ya, ini tekanan hidrostatis itu dilambangkan dengan P kecil. Nah, seperti itu. Kemudian massa jenis dilambangkannya itu dengan satuannya itu adalah kilogram per meter kubik ya. Kemudian G kecil adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter, dan delta kuadrat. Kemudian kedalaman H kecil adalah kedalaman atau ketinggian ya, satuannya adalah meter. Jadi kalau dilihat dari rumus ini, kalian bisa dengan mudah untuk mengerjakannya ya. Kita lihat saja nanti soalnya, tinggal P dikali G dikali H. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat mana yang massa jenis benda, percepatan gravitasinya mana, dan kedalaman atau ketinggiannya itu ya. Seperti itu. Sebelumnya kalian tulis mana yang penting dan tidaknya saja, nggak apa-apa, yang jangan banyak ya. Rumus tekanannya saja lah, nggak apa-apa. Kalian catat di buku untuk Bapak mengetahui bahwa kalian itu telah mengerjakan untuk bukti fisiknya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini adalah contoh soal 1 ya, dari teman Bapak ini, dari Pak Guru Denny. Nah, jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar tekanan hidrostatik di titik X. Kita lihat pada titik X ini. Nah, ini ya. Nih, ini adalah titik X si ikan ini. Nah, 60 cm itu adalah tingginya. Nah, ya, ini adalah diameter ikan ke dasar itu adalah 60 cm, dan tinggi dari bejana ini adalah 140 cm. Oke, bagaimana kita cara menjawabnya? Nah, seperti ini. Kita lihat. Diketahui P-nya itu, nah ini massanya, P kecilnya itu massa jenis airnya itu adalah 1000 kg. Nah, G-nya gravitasinya adalah 10. Nih ya, 10 meter per S kuadrat. Nah, seperti itu. H atau tinggi, H adalah ketinggian ya. Nih, H 140 cm. Dari tinggi ujung sampai ke ujung bejana ini adalah 140 cm. Nah, kemudian 140 cm ini dikurangi dari diameter ikan dari titik X ke dasar bejana. Misalkan 140 diambil, maaf. Nih 140 cm diambil 60 cm. Nah, sama dengan
80 cm. Karena satuannya itu adalah meter, maka sentimeter itu diubah ke dalam meter. Nah, jadi hasilnya adalah 0,8. Karena kedalaman dihitung dari permukaan air sampai titik X, maka yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Nah, silahkan kalian jawab kolom komentar saja jawabnya ya. Tinggal dihitung saja tuh. P kali G dikali H. Tinggal kamu hitung saja jawabannya, silahkan di kolom komentar ya. Seperti itu. Tinggal dikalikan saja. P-nya itu 1000 dikali 10 meter per S kuadrat. Kemudian ketinggiannya sudah ketahuan 0,8. Nah, silahkan tinggal jawab saja ya di kolom komentar. Nah, selain tekanan hidrostatis, kalian bisa buka pada buku cetak itu kalau nggak salah halaman 232. Halaman 322 itu ada kapilaritas ya. Kapilaritas itu adalah gejala turun atau naiknya zat cair dalam pembuluh yang sempit. Nah, kita lihat P adalah tekanan. Jadi ketika air itu memiliki tekanan yang sangat tinggi, maka adanya kapilaritas dari gejala turun atau naiknya zat cair dalam pembuluh yang sempit. Jika pembuluh yang kedua ujungnya itu terbuka, perhatikan gambar. Nah, itu terbuka, itu dimasukkan tegak lurus ya, masukkan ke tegak lurus ke dalam bak yang berisi zat cair. Contohnya adalah kayu pada batang pohon. Nah, jadi kayu pada batang pohon itu memiliki pori-pori. Pori-pori tadi akan menghasilkan tekanan ya, maka zat cairnya itu masuk ke dalam pori-pori tadi ya, yang disebut dengan kapilaritas. Nah, ini adalah contohnya. P itu untuk tekanan, F itu untuk gayanya ya. Nah, A adalah sama dengan M massa dikali gravitasi dibagi A. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah massa balok. Balok ya, baloknya 2 kg. Massa jenis baloknya 400 kg per M kubik ya. Tentukan tegangan tali. Nah, seperti itu. Jadi, rumusnya adalah seperti ini. FA atau gaya ini adalah gaya. Gaya ke atas itu dikurangi massa dikali gravitasi dan tingginya. Nah, jadi ini adalah rumus yang pertama. Nih, ini adalah rumus yang pertama. Jadi gaya dikurangi massa dikali G. Nah, jadi mg itu dikali dulu, kemudian dikurangi tinggi. Nah, yaitu rumus yang pertama. Namun kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, massa balok dan jenis balok. Tadi tinggal dibagi saja. Tinggal dibagi massa balok dibagi massa jenis balok. Nah, 2 dibagi 400 ya, silahkan kalian hitung dan kerjakan di kolom komentar ya. Bapak sudah kasih caranya, tinggal kalian hitung saja jawabannya di kolom komentar. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya seperti ini juga. Ini adalah sama, contohnya seperti tekanan air. Titik A, titik B ya, P, G, H, A. Seperti yang sebelumnya, tinggal dikali saja. Nah, kita tadi berbicara tentang hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, aplikasi hukum Pascal yaitu dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin pengangkat mobil, pompa sepeda, mesin pengepres kapas. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa lihat pada halaman 233 di buku cetak. F1 adalah gaya pada penghisap pertama, gaya pada penghisap kedua. A itu adalah luas penampang penghisap pertama dan luas penampang penghisap kedua ya. Sudah, menurut Bapak sudah cukup saja dari sini. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya di hukum Pascal.
Kalian kerjakan pada soal yang telah Bapak berikan tadi. Jawabannya saja ya, tadi caranya sudah Bapak berikan di kolom komentar saja, 1 sama 2 saja ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.